Haleluya. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami muliakan. Kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Tiada seperti-Mu. Terpujilah Tiada Engkau. Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Loh. Haleluya. Uri mata karamasyanda. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Buat segala sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Sungguh semuanya semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, jamahan-Mu. Biar terus Roh Kudus bekerja dan tuntaskan sampai di bagian akhir ibadah ini. Sebentar kami akan duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan pesan dan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba sadar sepenuhnya, hamba hanya alat dan saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri berbicara kepada setiap kami, juga untuk hamba-Mu ini. Urapi Tuhan, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah semuanya berasal daripada-Mu dan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan urapi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat siang, udah siang di sini ya. Puji nama Tuhan, saya percaya kondisi kita dalam kondisi baik ataupun tidak baik, kita mau berkata terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, tema di ibadah kedua ini beda dengan yang di pertama. Saudara, kalau kita lihat kehidupan setiap manusia, apapun agamanya, keyakinannya, kepercayaannya, pasti akan menemui satu hal yang dinamakan dengan masalah, baik itu sakit penyakit, rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Selama nafas masih ada, masalah itu tetap ada. Kecuali kalau nafasnya sudah nggak ada, masalahnya nggak ada. Oh, belum tentu juga. Kalau nafas nggak ada, masalahnya yang utama adalah setelah nafas nggak ada itu mau kemana. Kalau selama hidupnya benar, tidak tahu jalannya benar, aman. Tapi kalau hidupnya nggak benar, itu akan jadi masalah. Nah saudara, ada orang yang menyerah kalah dalam menghadapi pergumulannya. Namun ada juga yang dapat tetap tegar menghadapi, bahkan keluar sebagai pemenang. Tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Katakan amin. Nah mari kita akan belajar siang di ibadah kedua ini dari salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Setiap kali saya berkesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, saya sendiri membiasakan diri saya pacu diri saya sedemikian rupa, tidak lari dari Alkitab. Maksudnya begini, saya pribadi lebih suka ambil satu perikop, saya akan baca berulang-ulang peristiwa yang terjadi di dalamnya, dan saya akan tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa kami pelajari dari kisah ini untuk zaman ini? Saudara, Alkitab itu umurnya udah ribuan tahun. Saya mau sampaikan, masih update sampai sekarang. Katakan amin. Beda dengan gadget kita ini ya. Handphone kita ini kan bentar-bentar harus diupdate tuh sistemnya. Androidnya harus diupdate. Kalau nggak bisa pakai lagi. Contoh yang paling gampang, kadang handphonenya masih bagus, gadgetnya masih bagus, tapi karena udah nggak bisa diupdate, nggak bisa dipakai. Waktu saya pernah dikasih jemaat iPad yang seri 2, sekian lama saya pakai, masih utuh, masih terawat. Nah sekarang diberkati orang dengan iPad 5, itu iPad 2-nya masih ada di rumah. Kemudian suatu hari saya tanya, saya bawa ke store-nya, Apple, ini bisa nggak di-upgrade? Saya coba di rumah kok nggak bisa.
Orangnya bilang gini, oh Pak maaf ini kalau tipe ini sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Saya cuma nanya, kalau cuma untuk ini aja sih, saya nggak suka main game kok, cuma lihat ini aja ketik-ketik tuh untuk apa teks gitu aja. Oh Pak udah nggak bisa sama sekali dipakai. Nah saya kasih dalam Tuhan, beda dengan Alkitab, beda dengan firman Tuhan. Walaupun usianya udah ribuan tahun, walaupun peristiwa yang tercatat terjadi udah ribuan tahun yang lalu, itu masih valid dan up to date sampai dengan hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara kita belajar dari seorang pribadi, seorang wanita yang bernama Hana. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 1 ayat 6 sampai dengan 7. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai dengan 7. Kita baca sama-sama. Ya sudah tampil. Yuk 2, 3. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, kalau kita baca di ayat pertama sampai dengan kelima, maka kita akan menemukan, mengerti bahwa Hana adalah istri dari Elkana. Alkitab mencatat Elkana ini adalah seorang laki-laki yang rajin beribadah kepada Tuhan. Kalau saya sederhanakan, Elkana ini adalah laki-laki yang baik. Dari tahun ke tahun, Alkitab mencatat dia membawa keluarganya untuk apa? Pergi beribadah kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun ada satu waktu dia meninggalkan kediamannya, dia bawa keluarganya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Silo. Elkana punya 2 orang istri, yang satu bernama Hana dan yang satu lagi bernama Penina. Penina punya anak tapi Hana tidak. Nah di sini perjalanan hidup Hana dimulai. Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Perhatikan kalimat ini. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Hana tidak punya anak bukan karena kesalahannya. Hana tidak punya anak bukan karena dosanya. Tapi Hana tidak punya anak karena Tuhan menutup kandungannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kondisi ini membuat hati Hana ini begitu hancur. Alkitab mencatat. Ditambah lagi dengan apa? Penina itu selalu menyakiti hatinya supaya apa? Supaya ia gusar. Saudara kasih dalam Tuhan, pada zaman itu, bagi seorang wanita Yahudi yang sudah menikah, kalau tidak punya anak itu suatu aib. Karena orang-orang di sekelilingnya akan melihat, oh wanita ini pasti lagi berbuat dosa, wanita ini pasti sedang dikutuk oleh Tuhan, wanita ini pasti sedang dihukum oleh Tuhan sehingga dia nggak punya anak. Itu yang dialami oleh Hana, perasaan tertuduh seperti itu. Nah saudara kasih dalam Tuhan, di ayat ke-7 dikatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Hana yang menghadapi masalah yang tumpang tindih. Kenapa saya katakan tumpang tindih? Ada lagi masalah berikutnya, kita baca di ayat yang ke-8. Kita sama-sama baca yuk, 2, 3. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, Hana ini mengalami pergumulan yang berat yang luar biasa. Pertama dia harus menghadapi sikap dari siapa? Penina. Yang kedua dari siapa? Orang-orang di sekelilingnya yang melihat Hana itu sebagai seorang sosok, seorang wanita yang sedang berdosa, wanita yang sedang dikutuki oleh Tuhan, wanita yang sedang dihukum oleh Tuhan, sehingga nggak punya anak, dan ditambah lagi dengan sikap Elkana. Kenapa? Kalau kita baca daripada perkataan Elkana kepada Hana di ayat yang ke-8 ini, kalau saya sederhanakan begini kalimatnya. Si Elkana ngomong sama Hana begini, udah kamu nggak usah sedih, nggak usah berduka cita berlebihan. Gak punya anak gak apa-apa. Kan ada aku, kata Elkana begitu. Nah saudara ini kalau saya sederhanakan ini, Elkana ini gak bisa sebagai seorang suami
yang nggak bisa memahami perasaan istrinya. Tapi saya percaya suami-suami di sini sangat memahami perasaan istrinya. Para istri katakan amin. Aminnya dikit. Saya jadi ragu nih. Suami katakan aman. Iya aman, benar aman lah. Karena istri udah mengaminkan berarti benar ya. Nah saya kasih dalam Tuhan ini, jadi Elkana ini seorang figur, dia ini nggak ngerti perasaan istrinya. Hati istrinya itu kayak apa sih? Masa istrinya dibilang begini, udahlah kamu nggak usah sedih, nggak usah nangis. Nggak usah sampai nggak makan segala, nggak punya anak nggak apa-apa. Kan ada aku. Elkana nggak bisa memahami bagaimana hancur hati seorang wanita dalam hal ini Hana ketika dia tidak bisa memiliki keturunan, ditambah lagi masyarakat sekelilingnya yang menghakimi secara sosial. Setelah hal yang pertama kita belajar bahwa masalah Hana ini bertubi-tubi dalam kehidupannya. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah bahwa ternyata orang beriman juga tidak luput kok dari berbagai situasi sulit yang harus dihadapi. Elkana itu orang yang saleh loh. Dia rajin bawa keluarganya beribadah. Demikian juga dengan Hana. Dari tahun ke tahun, walaupun dia diperlakukan dengan tidak adil oleh Penina, tapi dia tetap menemani suaminya. Dia tetap bersama-sama dengan keluarganya untuk pergi menyembah Tuhan. Ini boleh nanti aja. Oke, makasih ya. Ini nanti aja di bagian akhir. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini hal yang pertama. Terus apa yang dilakukan oleh Hana dalam menghadapi prahara yang terjadi dalam kehidupannya? Tadi ingat ya yang pertama ya, bahwa orang beriman juga tidak luput dari berbagai masalah yang harus dihadapi. Ada 5 nih, baru 1. Kurang berapa saudara? Saudara pintar hitung ya. Kurang 4, sekarang setengah 11. Nanti kita pulang jam 2. Kan udah 3 tahun kita nggak ketemu. Terakhir saya ketemu 2019 bulan November. Nanti saya tanya satu-satu lagi di pintu. Coba sebutkan 5 poin itu apa aja. Makanya tadi saya bilang kepada yang petugas multimedia, tayangkan nanti di bagian akhir. Jangan sekarang, kenapa? Kalau sekarang pasti cepet-cepet difoto. Kita kembali ke firman Tuhan. Nah saudara mari kita lihat. Masalahnya bertubi-tubi. Sebagai seorang Hana, punya suami yang saleh. Nggak macam-macam. Taat beribadah. Dia sendiri juga begitu. Tapi Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat Tuhan menutup kandungannya. Jadi Hana nggak punya anak itu atas kehendak Tuhan. Nah apa yang terjadi? Saudara mari kita lihat. Kita lihat di ayat ke-9 dan 10. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang dilakukan oleh Hana ketika ia menghadapi prahara yang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Alkitab mencatat Hana datang kepada sosok yang tepat, yaitu Hana datang kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, datang pada Tuhan. Jangan datang pada medsos. Kenapa? Tuhan nggak punya Facebook. Betul ya? Jangan terobsesi dengan jempol yang di medsos. Suatu hari Tuhan taruh pemikiran seperti ini dalam pemikiran saya. Coba deh kamu renungkan. Ketika seseorang naikkan upload berita sesuatu, dia lagi sakit. Coba deh, pernah nggak disurvei? Berapa banyak orang yang ngasih like dia lagi sakit itu yang sungguh-sungguh mendoakan? Jawabnya kepada masing-masing. Karena saya pernah temukan, kadang orang ini udah latah. Bukan orang sih, jempol. Begitu dia ngelihat di Facebook, atau mungkin di medsos yang lain, tayangan dari teman yang dia kenal. Udah gak pikir panjang main like aja. Kenapa saya berani ngomong gini? Saya temukan satu hari ada tulisan yang menurut saya nggak pas sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya ngelihat teman saya yang hamba Tuhan, dia kasih like ke tulisan itu. Langsung saya telepon, Pak, nggak salah ngasih like ke tulisan si A. Itu kan nggak benar tulisannya. Terus dia bilang gini, masa sih Pak Handoko? Saya nggak lihat tuh. Wah celaka kan. Loh, Bapak kan nge-like. Dia cuma ketawa-ketawa. Hati-hati saudara.
Itu hamba Tuhan loh. Jadi kadang ini jempol ini sudah kayak jadi apa? Udah kayak otomatis aja nih. Begitu temannya yang dikenal upload sesuatu, like, baca belakangan. Saya ngomong, coba deh baca lebih detail lagi Pak. Oh iya salah. Terus dia bilang begini, ya udah deh, saya tarik jempol saya kembali. Hati-hati dengan media sosial. Kita belajar dari Hana. Ketika dia menghadapi suatu pergumulan bertubi-tubi dalam kehidupannya, dia datang pada Tuhan. Katakan amin. Pak kalau gitu apa gunanya medsos? Nantilah, medsos itu untuk memberitakan kabar baik. Bukan untuk kita minta belas kasihan daripada Tuhan. Saya belajar dari gembala rayon saya. Beliau mengalami pergumulan dalam kesehatannya. Dalam usia sekarang. Tapi satu hal dia berkata seperti ini. Saya, Pak Handoko, pantang bagi saya untuk bicara di mimbar atau di medsos tentang sakit penyakit saya. Karena posisi saya sebagai orang percaya, kita harus menguatkan yang lain. Jemaat yang mau dewasa katakan amin. Pak, kalau gitu kan, kalau nggak lagi sakit, kalau nggak di-upload kan ntar nggak ada yang tahu. Tadi kembali ke tadi. Dari sekian banyak orang yang ngasih jempol kepada saudara, sakit saudara itu. Berapa banyak yang sungguh-sungguh mendoakan. Maksudnya bukan cuma sekedar di Facebook. Tapi dia tutup pintu kamarnya, dia duduk, dia berlutut, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia panggil nama kita, berdoa buat kesembuhan kita. Bisa ditanya ke masing-masing yang kasih like itu. Saudara, mari kita kembali ke sini. Ketika Hana datang kepada Tuhan, mari kita baca ya di ayat 11. Sama-sama yuk, ayat 11 yuk. 2, 3. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, ketika Hana datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Alkitab mencatat dalam hal ini, Hana ini bernasar. Apa nasarnya? Alkitab mencatat bahwa dia akan mempersembahkan anak nantinya kepada Tuhan. Kalau kita lihat kalimat pertama, Tuhan jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dia menyatakan hatinya, kita bisa tahu bagaimana penderitaannya, bagaimana kesengsaraan hati Hana dengan statusnya yang tidak bisa memiliki anak. Sehingga akhirnya Hana bernasar, kalau dia mendapatkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan dipersembahkan buat pekerjaan Tuhan. Nah saudara, setelah mengucapkan nasarnya, Hana terus-menerus berdoa. Alkitab mencatat seperti itu. Nah mari kita lihat saudara, di poin yang kedua yang kita bisa pelajari adalah ketika masalah datang, reaksi dan sikap yang paling tepat bagi orang percaya adalah datang pada Tuhan. Tadi yang pertama kita belajar, apapun level rohani seseorang, apapun jabatan mereka dalam pelayanan, bahwa setiap orang tetap ada masalah dalam kehidupannya. Bahkan maaf, makin tinggi level rohani seseorang, masalahnya makin banyak loh. Saudara tidak percaya, saya mau kasih gambaran, bukan ilustrasi. Ketika saudara bukan siapa-siapa, kita cuma jemaat biasa. Pergumulan kita mungkin cuma untuk keluarga inti kita. Betul ya? Tapi ketika Tuhan sudah mulai mengangkat kita menjadi pemimpin. Contohnya Ibu Ati. Sebagai pemimpin, dia nggak bisa tutup mata terhadap pergumulan saudara. Apalagi kalau saudara bercerita, minta didoakan. Setidak-tidaknya masalah kita ada di dalam doanya. Itu tadi saya katakan, makin tinggi rohani seseorang, maka pergumulannya akan makin banyak. Kenapa? Karena dia tidak bergumul untuk dirinya sendiri. Tapi dia bergumul untuk orang lain. Demikian juga kita. Waktu bujangan mungkin kita cuma bergumul buat kehidupan kita pribadi. Tapi setelah menikah kita bergumul buat pasangan hidup kita. Kita bergumul buat anak kita. Kita bergumul mungkin buat keluarga ataupun orang tua pasangan hidup kita. Makin Tuhan tambah-tambahkan. Nah saudara mari kita lihat. Setelah Hana mengucapkan nasarnya, kita lihat, kita belajar di ayat yang ke-19 dan 20. Kita baca sama-sama ya, 19 dan 20. Yuk, 2, 3.
Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Yang percaya kepada firman Tuhan, katakan amin. Saudara, Hana luar biasa. Keren kalau saya pakai istilah sekarang keren. Kenapa? Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan ingat pergumulannya. Kalau saya boleh bahasakan, Tuhan menaruh perhatian khusus pada pergumulan Hana. Saya percaya di atas muka bumi ini ada jutaan orang percaya yang berdoa dan minta sesuatu kepada Tuhan. Tapi saya juga percaya melalui kisah Hana ini, hanya orang-orang tertentu yang mendapat perhatian khusus daripada Tuhan. Yang menanggap katakan amin. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian khusus itu? Bagaimana seorang Hana bisa membuat Tuhan ingat kepada pergumulannya? Apa spesialnya Hana di hadapan Tuhan? Apa yang membuat Hana begitu spesial di hadapan Tuhan sehingga Tuhan ingat kepada pergumulannya? Dan Alkitab mencatat setahun kemudian setelah Hana mengucapkan nazarnya, Tuhan anugerahi dia dengan seorang anak laki-laki. Saudara, apa yang membuat pergumulan Hana ini diingat oleh Tuhan? Kita berhenti di ayat 20, kita mundur sebentar di ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara perhatikan, saudara kekasih. Gak mudah bagi seorang Hana untuk apa? Alkitab mencatat dari tahun ke tahun dia harus menemani suaminya Elkana untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, saudara datang beribadah ke rumah Tuhan di tempat ini pengennya kan dapat damai sejahtera kan? Ya. Demikian juga dengan Hana. Dia beribadah kepada Tuhan harusnya ya pengennya dapat damai sejahtera. Tapi apa didapat oleh Hana? Pertama sikap dari Penina sepanjang perjalanan. Dan yang kedua, pandangan mata dari orang-orang yang melihat perjalanan mereka. Seakan-akan Hana ini wanita yang sedang dikutuki oleh Tuhan. Kita melayani untuk apa? Pengennya apa? Ya pengennya minimal kita dapat damai sejahtera. Pak, ibadah tujuannya apa? Ya pengen ketemu Tuhan, pengen dapat damai sejahtera. Tapi kalau misalnya kita sudah datang ke rumah Tuhan, kita ibadah, kita nggak dapat damai sejahtera, yang malah kita dapatkan keributan, mungkin kita akan berpikir, buat apa lagi kita ibadah? Hana seharusnya bisa lakukan seperti itu, dia bisa menolak dan berkata kepada Elkana, aku nggak mau ikut kamu lagi, aku nggak mau sertai kamu lagi menyembah Tuhan. Buat apa aku menyembah Tuhan kalau cuma dapat perlakuan seperti ini dari Penina dan penghakiman dari orang-orang di sekeliling dan plus sikap kamu sendiri. Hana bisa mengatakan itu, tapi Hana tidak melakukannya. Dan Alkitab mencatat dari tahun ke tahun loh, bukan cuma setahun 2 tahun, dari tahun ke tahun Hana harus mengalami ini. Dia harus menahan perasaannya, dia harus menahan hatinya, dia harus temani suaminya untuk apa? Menyembah Tuhan di Silo. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang membuat pergumulan Hana diingat oleh Tuhan. Kenapa? Hana berusaha untuk tetap bangkit walaupun dia perasaannya hancur, walaupun dia merasa disakiti. Yang ketiga kita belajar dari Hana adalah tetap setia kepada Tuhan walaupun diperlakukan tidak adil oleh keadaan. Hana diperlakukan tidak adil oleh keadaan. Dia nggak punya anak bukan karena dia berdosa. Kalau dia berdosa, dia dikutuk, dia dihukum oleh Tuhan, mungkin dia bisa menerima. Tapi hidupnya bersih, dia nggak punya kesalahan. Dia diperlakukan dengan tidak adil oleh keadaan. Yang pertama dari Penina, yang kedua dari masyarakat di sekelilingnya, yang ketiga terakhir dari suaminya sendiri. Tapi di tengah-tengah sikap tidak adil yang dialami oleh dirinya, Alkitab mencatat Hana tetap setia kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun dia tetap menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita terus datang beribadah, sekalipun sepertinya tanda kutip kita diperlakukan tidak adil oleh keadaan.
Tuhan, aku udah rajin beribadah, tapi kenapa masalah tetap ada? Tuhan, aku udah adil, aku sudah rajin, udah taat beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Kenapa problemku masih ada? Ingat kisah Hana, baca dan renungkan. Kurang apa Hana? Dia punya suami yang luar biasa, yang taat sama Tuhan. Hana dia sudah selesai dengan kehidupannya, nggak punya kesalahan, tapi Tuhan tutup kandungannya dan dia harus mengalami penderitaan yang kalau saya boleh katakan, seharusnya Hana tidak mengalami penderitaan itu, tapi Hana harus mengalaminya. Seringkali kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita gagalnya itu di sini. Kita merasa sudah berikan semua, kita merasa sudah taat, kita merasakan sudah setia, kita merasa sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kok pemimpin nggak memperhatikan saya? Kok pemimpin nggak melihat saya? Terus buat apa saya melayani? Hana bisa seperti itu. Saya udah setia, saya udah taat, tapi kenapa Tuhan nggak memperhatikan pergumulan saya? Hana bisa seperti itu. Hana bisa berkata kepada suaminya, aku nggak mau menyembah Tuhan lagi di Silo. Kamu pergi aja sendiri. Tapi Alkitab mencatat dari tahun ke tahun, Hana tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dia diperlakukan dengan tidak adil oleh keadaan. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang membuat apa? Kesetiaan Hana yang membuat apa? Tuhan ingat kepadanya. Mari kita cross check diri kita sendiri. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Sekalipun Tuhan belum jawab. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Bukan cuma sekedar Tuhan belum jawab. Seakan-akan kita diperlakukan dengan tidak adil oleh keadaan di sekeliling kita. Kita sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi penyakit kita belum sembuh. Kita sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi problem keuangan kita belum diangkat oleh Tuhan. Kita sudah taat kepada Tuhan sungguh-sungguh, tapi masalah keluarga kita tetap ada di situ. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Hana. Tetap setia kepada Tuhan, sekalipun tidak dilakukan dengan adil oleh keadaan. Katakan amin. Mari kita naik lebih dalam, saudara. Saudara, kita lihat di ayat yang ke-27, 1 Samuel 1. Apa yang terjadi setelah Hana mendapatkan anak? Tadi kan di ayat 20 kita baca setahun kemudian Hana melahirkan. Ayat 27, 28 yuk. Baca sama-sama. 2, 3. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Setelah poin yang keempat kita belajar bahwa selain Hana ini adalah pribadi yang setia kepada Tuhan, walaupun dia diperlakukan dengan tidak adil. Nah yang keempat kita belajar, Hana ini adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Kan tadi Hana udah bernasar ya janji kalau dia dapat anak, anaknya mau dipersembahkan buat pekerjaan Tuhan. Dan di sini Hana memenuhi janjinya. Hana memenuhi nasarnya. Saudara bicara tentang nasar, nasar itu adalah sesuatu yang inisiatifnya datang dari kita. Bukan Tuhan yang minta. Topik ibadah kedua ini memang beda dengan ibadah yang pertama. Di ibadah kedua, Tuhan tekankan taruh dalam hati saya tentang nasar. Siapa di antara saudara yang berjanji, yang pernah berjanji, bukan akan berjanji, tapi yang selama ini telah berjanji mau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Tapi sampai saya bicara di depan saudara pagi ini, saudara belum memenuhinya. Cepat bayar nasarmu. Ini bukan bicara mempersembahkan harta saudara, bukan. Tergantung kepada nasar saudara. Mungkin saudara yang bernasar, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh lagi hidupku. Aku mau tinggalkan ini bisnis yang kotor, bisnis yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau lurus hidupku. Mungkin selama ini kita mikir, nantilah Tuhan. Cuannya masih gede, butuhnya masih banyak. Entar Tuhan, nanti kalau tabungan udah cukup untuk 3 tahun misalnya gak pakai penghasilan tapi bisa dari tabungan baru saya mau balik. Tuhan taruh begitu kuat dalam hati saya untuk ibadah kedua. Bayar nasar saudara. Bayar nasarmu. Mungkin saudara cuma berkata, aku mempersembahkan hidupku buat Tuhan.
Aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh lagi. Mungkin selama ini saudara masih tawar-menawar. Pesan Tuhan di ibadah kedua ini, bayar nasar saudara. Selagi apa? Selagi kaki masih bisa melangkah. Selagi tangan masih bisa diangkat. Selagi nafas masih ada. Selagi hidup kita ini masih berarti buat Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan. Bayar nasar kita. Jangan tunggu nafas satu-satu. Apa nafas satu-satu? Udah di ICU. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Maaf, jalan pun gak bisa. Ngangkat tangan juga gak bisa. Selang di sana sini. Dengar masih bisa. Mungkin cuma dibisikin, Pak, Bu, kalau setuju ketipkan matanya atau gerakan jarinya. Atau ketika didoain baru keluar air matanya. Atau ketika didoain baru anggota keluarganya ngasih tahu, Pak, dulu ini dia pernah janji sama Tuhan. Kalau saya boleh katakan maaf saudara, terlambat. Memang bagi Tuhan gak ada yang terlambat. Tapi bagi saya terlambat, kenapa? Udah gak bisa ngapa-ngapain. Saat ini, kita sama-sama di ruangan ini. Kita bisa naik, turun ke lantai ini. Artinya apa? Kita masih punya kehidupan. Kita masih bisa berbuat banyak buat Tuhan. Bayar nasar saudara. Apapun yang saudara pernah janjikan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita kembali ke sini. Ketika Hana memenuhi nasarnya, wah hilang dong Pak anaknya. Kok Tuhan gitu sih? Ingat ya, nasar kan inisiatifnya dari kita ya. Bukan Tuhan yang minta, tapi kan kasihan Pak Hana. Dia harus mengalami penderitaan, dia dihina oleh Penina, dihakimi secara sosial, bahkan suaminya nggak bisa mengerti isi hatinya. Begitu dapat anak, dia harus serahin kepada Tuhan. Apa yang terjadi sesungguhnya buat Hana? Mari kita lihat saudara di ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan 18 sampai 21 biar kita memahami konteks ini secara utuh. Yuk sama-sama. 1 Samuel 2 ayat 18. Maaf, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan 21. Yuk sama-sama. 2, 3. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ayat yang 21, firman Tuhan berkata, Hana mengandung dan melahirkan berapa saudara? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Poin yang kelima kita belajar, Tuhan mengembalikan setiap bagian yang diberikan oleh Hana bagi kepentingan pekerjaan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat nih, waktu pertama kali Hana tergerak untuk bernasar, apakah Tuhan langsung bicara, nanti aku akan kembalikan anakmu? Enggak ya. Waktu Hana benar-benar menyerahkan Samuel untuk pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan juga berkata bahwa dia akan kembalikan anaknya? Belum. Baru di ayat yang ini, ayat yang ke-20, ketika Imam Eli memberkati dan berkata, Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya. Apa yang menjadi kunci? Kalau tadi yang pertama kita belajar kunci bagaimana Tuhan ingat Hana. Dan sekarang yang kedua, apa yang menjadi kunci sehingga Tuhan mengembalikan Samuel. Tuhan mengembalikan setiap bagian yang dinasarkan oleh Hana buat pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat saudara di ayat 18 dan 19, Alkitab mencatat akhirnya Samuel ini jadi pelayan. Kemudian ayat 19 ini kuncinya. Perhatikan saudara. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya.
apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Yang menjadi kunci di dalam hal ini adalah ketulusan hati. Perhatikan saudara, setelah Hana menyerahkan Samuel, Hana bayar nasarnya, Alkitab mencatat, tiap tahun ini kan Hana masih harus menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Dan dia pasti ketemu Samuel karena Samuel bertugas di situ. Perhatikan saudara, Hana datang, dia membuat jubah. Jadi Hana datang itu bukan cuma sekedar beribadah kepada Tuhan, Hana datang bukan cuma sekedar untuk melihat Samuel, tapi dia membawa jubah. Di sini Tuhan melihat ketulusan hati Hana. Tidak ada penyesalan sedikit pun di dalam hati Hana ketika ia membayar nasarnya. Bahkan Alkitab mencatat Hana menyediakan membuat baju untuk siapa? Samuel. Dan itu berjalan dari tahun ke tahun. Ketulusan hati Hana di sinilah yang menjadi penentuan bagaimana akhirnya Tuhan mengembalikan apa yang dipersembahkan buat pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kalau itu didasari dengan ketulusan hati, saya sangat percaya itu Tuhan akan kembalikan. Amin. Tapi jangan pakai hitungan matematika ya. Wah Pak, lihat ini, dapat 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Berarti kalau saya ngasih 1, dapat 5 ya Pak ya. Ya tunggu aja saudara kalau hati saudara seperti itu. Tapi kita lihat ketulusan hati Hana. Dia nggak berkata menyesal, wah anaknya makin ganteng nih, makin pandai, makin luar biasa, nyesel aku serahkan Samuel ke rumah Tuhan. Enggak. Kenapa Hana nggak menyesal? Buktinya apa? Dia tunjukkan dengan bagaimana dari tahun ke tahun dia menjumpai Samuel dan dia selalu membawa jubah. Jadi Samuel ini selalu dapat baju baru dari mamanya, dari mamanya. Kan tiap tahun pasti bertumbuh badannya. Mamanya bikin baju baru, kasih dia. Saya terkasih dalam Tuhan. 5 hal ini yang kita bisa belajar dari Hana. Boleh ditayangkan tadi? Saudara hafalin ya. Nanti pulang saya tanya lo di pintu. Yang pertama saudara kita belajar bahwa orang beriman juga tidak luput dari berbagai situasi sulit yang harus dihadapi. Katakan amin. Jadi supaya kita jangan buru-buru menghakimi diri sendiri. Jangan hidup dalam intimidasi jahat terus kita merasa, kok saya sudah ikut Tuhan tapi kok gini-gini amat ya, hidup kok nggak berubah dan lain sebagainya. Jangan saudara. Selama kita yakin sudah dalam tracknya Tuhan, percayalah segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Dan yang kedua kita belajar ketika masalah datang, reaksi dan sikap yang paling tepat bagi orang percaya adalah kita datang pada Tuhan. Jangan datang pada hal yang lain. Datang pada Tuhan paling benar seperti Hana. Yang ketiga, saudara tetap setia kepada Tuhan. Meskipun diperlakukan tidak adil oleh keadaan. Itu tadi, udah taat beribadah, setia beribadah, taat pelayanan, setia pelayanan. Kayaknya kalau minggu dari pagi sampai malam di gereja, kalau nggak malam nggak pulang. Kayaknya tapi Tuhan nggak lihat, pemimpin nggak lihat. Kayaknya nggak adil banget nih keadaan. Jangan punya pikiran seperti itu. Ingat seperti Hana. Dia tidak punya anak karena Tuhan menutup kandungannya. Bukan karena kesalahannya. Dia diperlakukan dengan tidak adil oleh keadaan. Tapi dia tetap datang menyembah Tuhan. Yang keempat, ini yang Tuhan kasih penekanan dalam hati saya untuk di ibadah kedua. Saya tidak tahu siapa orang yang dimaksud Tuhan. Tapi saya ingin berdoa buat saudara nanti. Saudara nggak perlu maju. Cukup saudara di mana saudara duduk dan berdiri nanti. Penuhi nasar saudara kepada Tuhan. Janji saudara kepada Tuhan. Tuhan nggak minta. Tapi inisiatif dari kita. Itu jangan main-main. Tuhan nggak akan pernah nagih. Enggak. Tapi jangan sampai apa sih? Umur kita ini kan ada batasnya. Jangan sampai ketika waktu kita tiba, tapi kita masih belum bayar nasar kita. Selagi nafas masih ada, selagi kita masih punya kekuatan, mari bayar nasar kita. Kau yang pernah bernasar kepada Tuhan, jangan pernah ragu untuk bayar nasarmu. Apalagi kalau nasarnya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Untuk kepentingan supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Percayalah seperti kisah Hana. Yang kelima kita belajar, Tuhan mengembalikan setiap bagian persembahan yang diberikan bagi pekerjaan Tuhan.
Bicara persembahan bukan cuma sekedar bicara uang, saudara. Bicara persembahan, bicara tentang segala yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Yang menanggap katakan amin. Terkasih dalam Tuhan, ini 5 hal yang kita belajar dari seorang pribadi Hana. Bagaimana dia bisa bangkit dan menjadi pemenang. Bagaimana dia tidak terpuruk menghadapi keadaan yang tidak adil memperlakukannya. Kehidupan ke depan ini memang kita tidak tahu akan jadi seperti apa. Pemusik boleh ke depan? Boleh bersiap? Tapi saya percaya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Katakan amin. Mari sedang kita semua bangkit berdiri. Sudah ingat 5 hal ini? Ingat ya. Saya mau nguji pemusik di ibadah kedua. Setuju ya? Jadi ibadah kedua mereka aman. Jadi waktu Hana nemeni Elkana, dari tahun ke tahun kan dalam perjalanan. Hana itu nyanyi. Nah saya mau nanya mereka, Hana nyanyinya lagu apa? Minimal worship leader dan pemain keyboard harus tahu. Bercanda, intermezzo sedikit. Hana nyanyinya ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yuk sama-sama. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita naikkan dari awal pujian ini sama-sama. Mari dengan hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, Ini hati kami tiada Tuhan. satu pun yang Ini hati kami. jadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Mari lebih lagi katakan panggil dia. Allah mengerti, Urapanmu turun atas kami, Pak. segala Urapanmu persoalan turun atas kami yang saat ini kita Tuhan. Di dalam nama hadapi. Yesus. Urapanmu yang menguatkan, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Ku sendiri, sebab Allah Mari lebih lagi katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
lembut aja refnya, keyboard aja. Saudara pejamkan mata saudara. Tundukkan kepala, gak usah lihat kanan, gak usah lihat kiri ya. Kita masing-masing datang pada Tuhan. Hana tidak memiliki anak karena Tuhan yang menutup kandungannya. Dan bahkan sampai pada akhirnya Hana memiliki anak, Tuhan tidak pernah mengutarakan apa maksud dan tujuan di balik semua itu. Namun Hana tetap taat. Sekalipun dia diperlakukan dengan tidak adil oleh keadaan. Ketaatan Hana membuat Tuhan ingat kepadanya, ingat kepada pergumulannya, ingat kepada masalahnya. Hana juga tidak pernah tahu, tidak pernah berpikir bahwa ketika ia mempersembahkan Samuel, maka Tuhan akan menggantikannya. Karena Tuhan tidak pernah menyampaikan kepadanya. Hana hanya tergerak oleh hati yang sangat mengasihi Tuhan. Sehingga dia berkata, dia akan persembahkan Samuel bagi pekerjaan Tuhan. Hana mempersembahkan Samuel dengan ketulusan hatinya. Dari tahun ke tahun dia datang, dia membawa baju yang baru untuk Samuel yang sangat dikasihinya. Yang boleh dikatakan menghilangkan aibnya dan memberikan kehormatan bagi namanya sebagai seorang wanita. Di situ Tuhan melihat ketulusan hati Hana dan Tuhan kembalikan setiap bagian yang telah dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Ada dua bagian yang ingin saya doakan siang ini di ibadah kedua. Yang pertama, semua tutup mata ya. Gak usah lihat kanan, gak usah lihat kiri. Gak usah kepo. Mungkin saudara berkata, Tuhan itu aku pernah berjanji. Aku pernah bernasar kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, saudara belum membayar nasarmu. Nasar itu adalah inisiatifnya dari kita, dari saudara sendiri. Bukan Tuhan yang minta. Beda dengan Abraham. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Tapi Samuel ini adalah inisiatif dari Hana. Kalau saudara berkata, Tuhan terima kasih. Kau sudah mengingatkan aku untuk membayar nasarku. Beri aku kemampuan Tuhan. Untuk aku memenuhi nasarku. Selagi nafasku masih ada. Selagi hidupku masih berguna bagi Tuhan. Kalau saudara merasa pesan Tuhan begitu kuat buat saudara. Saudara sekali lagi gak perlu maju ke depan karena ini privacy. Saudara cukup angkat tanganmu di mana engkau berdiri saat ini. Sekarang. Saya ingin berdoa buat saudara. Ini bukan dosa saudara, bukan. Karena Tuhan ingatkan saudara. Tapi kalau saudara gak penuhi nasar saudara, hati-hati. Saya cuma bisa berdoa. Tuhan, kasih anak-anakmu ini kekuatan. Engkau sudah mengingatkan mereka dengan lembut di ibadah kedua siang hari ini. Atas setiap janji yang mereka pernah perkatakan di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan yang minta. Berkati Tuhan, berkati. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba tidak tahu apa yang mereka janjikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan jelas tahu. Terima kasih Tuhan kau sudah berkenan menunggu sekian lama. Sampai hari ini kau masih menunggu tanpa harus menghukum mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka keteguhan hati. Untuk membayar nasar mereka. Memenuhi janji mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Turun berkat-Mu atas mereka. Atas mereka yang siap memenuhi nasar mereka kepada Tuhan. Apapun yang mereka nasarkan Tuhan. Apapun yang mereka mau persembahkan. Di dalam ketulusan hati mereka. Kiranya Tuhan kembalikan kelak lipat kali ganda atas kehidupan mereka. Tapi biarlah dimulai dari langkah awal mereka terlebih dahulu Tuhan. Membayar nasar Tuhan.
dengan penuh ketulusan hati. Turunkan tangan saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah peduli. Bagian kedua, saya ingin berdoa buat saudara. Kau yang merasa diperlakukan tidak adil oleh keadaan. Kau merasa sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Tapi kau merasa sepertinya Tuhan tidak adil. Seperti Hana. Dari tahun ke tahun dia menemani suaminya, menyembah Tuhan, mempersembahkan korban bagi Tuhan, menanggung hinaan dan cercaan. Tapi dia tetap setia. Walaupun diperlakukan dengan tidak adil oleh keadaan, Tuhan pada akhirnya membelanya. Tuhan ingat kepada pergumulannya. Kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang kehidupanmu merasa seperti Hana ini, kau sudah bereskan semua hidupmu. Tidak ada yang salah dengan kehidupanmu. Dan kau sudah taat, kau sudah setia melayani, kau sudah setia beribadah, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi sepertinya keadaan tidak berlaku adil. Bahkan mungkin utangmu belum selesai, hutangmu belum beres, keuanganmu belum pulih, sakitnya belum disembuhkan. Tetaplah setia. Seperti Hana, sekalipun keadaan tidak adil buat dirinya, Hana tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagimu untuk mundur dari Tuhan. Kalau engkau merasa hidupmu seperti ini, angkat tanganmu, angkat tangan kananmu. Saudara nggak perlu maju. Di mana engkau berdiri saat ini, sekarang, ora batakarabasa kaya, ora basya kaya rabataka rabakaya rabak, ore batakarabasa kaya rab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 . Saudara tetap mengangkat tanganmu, katakan Allah mengerti. Biar ini sebagai doa kita. Allah peduli segala. Jangan turunkan tangan sebelum saya katakan turun tanganmu. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah katakan lebih lagi, Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah lebih lagi, Allah mengerti, Allah mengerti. Yesus, lawan Tuhan, lawan semangat, lawan setiap mereka sedang mengangkat tangan mereka. Beri mereka kekuatan ya Tuhan, untuk mereka tetap taat, tetap setia mengiringi Tuhan, sekalipun keadaan tidak berlaku adil pada mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, seperti Hana yang kuat, Hana yang tulus, Hana yang taat, Hana yang setia. Demikianlah setiap mereka jemaatmu. Mereka sedang mengangkat tangan. Mereka berkata, Tuhan, kami perlu Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau.
Allah mengerti. Terima pengurapan Tuhan, terima kekuatan dari Tuhan. Jadilah kuat seperti Hana. Dari tahun ke tahun dia tetap menyembah Tuhan. Dari tahun ke tahun dia tetap datang menemui Tuhan. Dari tahun ke tahun dia tetap beribadah kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sekali lagi bersama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala Amin. Ya Tuhan, benar, yang kita hadapi. benar. Engkau Allah yang peduli Tuhan. Engkau mengingat pergumulan mereka. Hamba berdoa Tuhan, sebagaimana Tuhan mengingat pergumulan Hana, Engkau mengingat pergumulan setiap jemaat-Mu. Setiap mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ingat pergumulan mereka. Dan Tuhan bukan cuma sekedar mengingat, Tuhan berikan kekuatan buat mereka untuk menjalani hari-hari mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Yesus, 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 Yesus. Kau Allah yang peduli Tuhan, Kau Allah yang mengerti. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan, berkati. Kiranya Engkau mengingat pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Baik yang mereka hadir secara onsite ataupun mereka mengikuti lewat Zoom. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Ingatlah Engkau akan pergumulan mereka. Beri mereka kekuatan Tuhan, beri mereka kekuatan untuk menanti-nantikan waktu-Mu, sehingga mereka tidak dipermalukan lagi. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ora basa kaya dalam Ora masa kaya dalam Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati dengan segala keberadaan mereka, pergumulan mereka. Tuhan berkati, baik dalam keuangan, kesehatan, hidup pernikahan mereka, setiap pergumulan yang ada di dalam keluarga besar mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Oh. Berkati imam-imam musik-Mu Tuhan, yang telah melayani, memberikan terbaik dari ibadah pertama sampai dengan kedua ini. Berkati Tuhan, berkati. Berkati pemain keyboard Tuhan. Berkati pemain drum. Berkati pemain bass gitar Tuhan, berkati. Berkat-Mu turun atas mereka dalam nama Yesus. Juga berkati worship leader yang memimpin pujian. Berikan kuasa otoritas ilahi untuk anak-Mu, hamba-Mu ini dalam setiap pelayanannya, untuk boleh memimpin jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan oleh pujian penyembahan Kami. Berkati setiap singer Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang di hari Minggu ini sedang memberikan waktu terbaik mereka sebelum mereka melakukan hal-hal yang lain. Tapi mereka telah datang ke rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Untuk bersama-sama unity, sehati, berdoa memuji menyembah Tuhan. Berkati tim pengembalaan di tempat ini. Berkati Bu Ati dan seluruh pengerja, bahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai gereja-Mu di tempat ini. GBI WTC Mangga 2 ini jadi alat yang luar biasa di tangan-Mu. Menambung jiwa-jiwa ya Tuhan. Di penuaian yang terbesar dan terakhir yang belum pernah terjadi sebelum Tuhan datang kedua kali. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami minta jiwa-jiwa yang baru, pejabat-pejabat yang baru, bukan sekedar pindahan dari gereja lain. Tuhan kirim ke tempat ini, ke rumah Tuhan di tempat ini, untuk didewasakan, dididik, dipersiapkan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani. Berkat Tuhan berkelimpahan atas mereka. Bapa, terima kasih. Hamba boleh taat menyampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hati-Mu sendiri. Dan bukan cuma sekedar buah pemikiran hamba sebagai seorang manusia yang sangat terbatas. Tapi biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja lebih lagi tengah-tengah ibadah. Bahkan atas kehidupan mereka. Baik yang mereka telah mendengar di ibadah pertama maupun di ibadah kedua ini. Biar firman Tuhan tidak berlaku sia-sia. Tapi menjadi rema, mereka terapkan, mereka lakukan dalam hari-hari yang harus mereka hadapi. Di hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami diberkati. Setiap kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati.